Rumah Sultan 65 miliar cek. Lelele. Nah, hari ini Anthony ingin mengajak kalian semua untuk jalan-jalan di salah satu properti yang super gede yang ada di Surabaya Barat. Karena ini luasnya 1.200 meter persegi. Wow, OMG, ini bener-bener gede. Udah nggak sabar, saya pun sudah nggak sabar untuk ngajak kalian semua jalan-jalan nonton rumah ini. Dan tentunya jangan bosan karena video ini mungkin nggak akan singkat karena kita harus melihat setiap sudut dari rumah keren ini. Oke, namun sebelum itu saya harus turun dulu. Rasanya nggak afdol kalau Anthony ngajak kalian semua nonton rumah 65 miliar tapi nggak lihat depannya yang super keren. Wow. Nggak sabar untuk lihat dalamnya, langsung aja kita jalan. Mungkin bisa lebih deket guys. Kalian semua harus lihat setiap detail dari rumah ini. Jujur ya, kalau rumah mahal itu bahkan pagernya beda guys. Ini berat banget guys pagernya. Dan di sini kita bisa langsung lihat pertama kali masuk kalau bedanya rumah yang besar itu mobilnya bahkan bisa muter sampai ke sana. Jadi punya dua pagar ya. Kemudian kita bisa langsung ke arah sana itu masuk ke parkiran mobil. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke rumahnya. Oke, kita anggap aja seperti rumah sendiri ya, kita masuk karena emang rumah ini sudah kosong guys. Nah, kita langsung masuk ke ruang tamu dan jujur ruang tamunya ini besar banget, kursinya pun bener-bener gede-gede. Jadi mungkin kalian kalau nonton filmnya Game of Thrones gitu ya, nah ini kursinya besar. Nah, untuk informasi aja, rumah ini ternyata kalau misalnya teman-teman semua melihat kayu-kayu, mulai dari kursi, furniture, kemudian pintu-pintu, itu semuanya kayu jati guys. Jadi bener-bener materialnya itu mewah semua. Nah, ini adalah kamar pertama yang kita coba lihat. Jadi tadi waktu masuk dari ruang tamu, kita langsung masuk ke kamar pertama, sorry. Sederhana, namun memang ukurannya itu sangat besar dengan tempat tidur dan perlengkapannya. Kemudian di sini kita bisa lihat kamar mandi dalamnya. Kamar mandi dalamnya itu ada secara fungsional lengkap, jadi ada wastafel, kemudian ada shower dan ada toilet, dan di sini juga dilengkapi lemari yang besar. Kita coba lihat ke ruangan-ruangan selanjutnya. Di sini kita langsung disajikan dengan ruang keluarga yang menurut saya ini bener-bener gak masuk akal guys. Ini besar sekali, gak tahu mungkin anggota rumah ini orangnya itu ada 20 orang mungkin ya. Kemudian di samping dari ruang keluarga langsung kita lihat kamar kedua. Kamar kedua ini tidak ada kamar mandi dalamnya, jadi cuman sebatas kamar. Dan juga nggak ada sesuatu yang istimewa di sini. Semuanya masih biasa. Yang istimewa masih sama, yaitu besar ukurannya. Nah, kalau di ruangan sebelah kamar ini tadi ada kamar mandi luar, bener-bener besar. Dan juga motifnya berbeda. Kalau tadi di luar itu nuansanya coklat-coklat, kalau di sini abu-abu dan hitam. Dan ini semua marmer guys, jadi terkesan mewah dan mahal. Oke, ada shower, toilet, wastafelnya ada di luar, jadi agak berbeda. Oke, kita coba lihat ruangan apa lagi yang dimiliki rumah ini gitu ya. Sampai bingung ini alurnya mau kemana. Ruangan selanjutnya di sini ada wastafel gitu ya. Terus di sini ada dapur bersih guys. Jadi ini mungkin semacam pantry gitu kali ya. Karena nanti di bawah di basement itu akan ada satu dapur kotor yang bener-bener gede banget, mungkin seukuran rumah minimalis rumah kecil lah. Kemudian di sini ada ruang makan. Ruang makan ini kapasitasnya untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Dan yang keren adalah dari tempat makan ini bener-bener nyambung ke kolam renang atau taman belakang. Yang ukuran kolam renangnya ini gede guys, bukan kolam renang sembarangan. Dan yang istimewa lagi adalah ini golf view. Jadi renang, makan sambil ditemanin pemandangan golf view. Seperti yang kalian tahu, kalau namanya golf view itu pasti harganya lebih mahal daripada yang non golf view. Kemudian kita akan nyambung dari tadi tempat makan, nyambung ke kolam renang. Kita lanjut, di sini ada ruang kerja guys. Ini ruang kerjanya. Tidak terlalu luas, tapi cukup oke untuk menjadi kantor dari pemilik rumah ini. Yang tentunya pasti dia itu adalah seorang bos.
Dimana ini jendelanya kalau dibuka itu bisa lihat ke kolam renang. Jadi view-nya sangat-sangat merefreshkan pikiran. Oke, selanjutnya kita akan lihat yang ada di bawah, di basement gitu ya. Oke, di sini kita di satu ruangan yang dilengkapi dengan meja biliar. Dan ini adalah ternyata garasi guys. Seperti yang tadi Anthony di awal ngomong, garasinya tuh aksesnya ke sini nih. Jadi nyambung dari luar, masuk ke sini gitu. Nah, ini adalah ada dapur yang tadi Anthony juga sudah mention di awal, bahwa dapur ini nih dapur kotor yang ukurannya bener-bener gede banget. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ini adalah gym room atau tempat olahraga, karena di sana udah ada cermin-cerminnya. Dan hampir di setiap sudut rumah itu ada telepon intercom. Jadi intercom ya, mungkin intercom betul ya. Antar intercom, sorry maksudnya intercom. Nah ini untuk menghubungi mungkin yang di lantai atas atau mungkin ke ruangan servis, karena memang rumah segede ini kalau kita teriak-teriak, aduh. Nah di sebelah sini kita akan lihat whirlpool yang ukurannya besar, ini kira-kira bisa untuk 4 orang dewasa. Kemudian pintu ini kalau dibuka, ini akan menyambung ke kolam renang. Wow nggak sih? Ya, oke, kita lihat saunanya. Ya, ini tempat saunanya. Oh, ternyata agak terang. Nah, ini adalah tempat saunanya. Tempat saunanya bener-bener luas. Rumah yang super lengkap fasilitasnya. Kita sebelum jalan ke lantai 2, ini bahkan tangganya ini bener-bener lebar sekali. Mungkin kalau untuk Chinese New Year itu buat foto keluarga, wih keren ini rumah ini. Nah, waktu kita ada di ujung tangga, itu ada jalan ke kanan dan ke kiri gitu ya. Jadi saking gedenya. Kalau ke kiri itu ke ruangan yang berbeda, ke kanan ke ruangan yang berbeda. Kita coba ke kiri dulu. Ke kiri ini seharusnya ada ruangan doa. Nah ini kayak gini, cukup luas kok. Ya mungkin cukup untuk 5-6 orang gitu ya. Coba kita coba ya, saya masih penasaran. Nggak bisa dibuka. Oh bisa, oh ya. Bisa guys, sudah ini aja. Setelah tangga tadi kan kita ke kiri, sekarang kita yang ke arah kanan. Di sini ada 2 pintu, sebetulnya bukan ruangan, itu hanya tempat untuk mungkin pencahayaan dan juga sirkulasi udaranya supaya lebih baik. Di sini kita akan lihat kamar ketiga ya. Kamar mandi dalamnya agak berbeda guys sama yang tadi. Coba kita lihat bareng ya. Oh my god, ini berkelok-kelok guys. Ini masih masuk ke sana lagi, yuk dilihat. Nah, showernya di sana dan ternyata di sini bisa nyambung ke luar. Jadi nggak pengap guys. Coba kita lihat ini nyambung kemana ini. Ya, ini nyambung ke balkon. Oh, balkon pribadi. Udaranya enak dan langsung nyambung pemandangannya rumah tetangga. Yuk, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke ruangan selanjutnya, kita duduk sebentar untuk istirahat. Sambil kita duduk, di sini Anthony ingin mengajak kalian semua untuk menghitung kira-kira kalau mau punya rumah kayak gini tuh angsuran per bulannya tuh berapa. Nah, tentunya pasti banyak orang yang bingung cara ngitungnya gimana sih Ton gitu kan. Nah, sekarang Brighton ini memiliki satu super apps yang canggih di mana aplikasi ini itu sudah bisa menghitung hitungan KPR-nya. Jadi, tinggal masuk ke aplikasi Brighton di sini. Kemudian pilih fitur KPR. Nah, fitur KPR ini teman-teman tinggal katakanlah misalnya rumah ini 65 miliar, katakanlah misalnya DP-nya 10% gitu ya, anggap aja kredit KPR pertama, berarti kalau 65 miliar, ya dibuletin aja 6,5 jadi 7 miliar, berarti kan sekitar 58 miliar. Tinggal aja dimasukin di sini 58, 58 miliar. Katakanlah misalnya bunganya 7%, kita anggap average-nya 7%. Kalau misalnya 15 tahun 521 juta, 500 jutaan selama sebulan. Ini memang kalian benar-benar harus jadi sultan guys. Kalau enggak itu Yuk kita langsung aja lihat, lanjut ke depan. Ini ada balkon. Ini adalah balkon utama dari rumah ini, luas. Dan kebetulan hari ini mendung, jadi udaranya benar-benar enak gitu ya. Kita sambil lihat coba ya, kita arahkan untuk lihat pemandangan rumah ini kalau dari atas tuh kayak apa, betapa luasnya. Terus kita lanjut ke kamar keempat. Kamar keempat ini ternyata punya kamar mandi dalam guys. Nah ini kamar mandi dalamnya.
Setiap kamar mandi ternyata punya konsep yang berbeda ya guys. Jadi emang bermacam-macam. Dan di kamar keempat ini sama-sama mempunyai balkon, sama dengan kamar yang ketiga. Kita langsung aja lihat ke kamar kelima, di mana artinya kamar kelima itu adalah master bedroom. Bayangkan kamar-kamar kecilnya aja segini, yang masternya seperti apa. Sebelum kita lihat di sini ya, master bedroom, mulai dari pintu ini kita akan masuk ke master bedroom. Yuk. Saking gedenya master bedroom ini ada seperti mungkin jalan gang masuk gitu ya, jalan masuk yang cukup jauh. Di sisi kiri ini ada kamar mandi yang luasnya setengah mati. Jadi ini kamar mandi. Ini sampai sini ini kamar mandi dan ini wastafel. Kemudian masih masuk lagi ke sini. Ini ada toilet dan ada shower mandinya di sini. Dan ternyata ruang ganti dan ruang riasnya itu ada sendiri lagi guys. Nah ini adalah ruang ganti dikelilingi dengan lemari jati dan juga di sini ada meja rias mungkin bagi si istri. Dan kita masuk ke kamar utamanya. Nah ini kamar utamanya. Kamar utama ini luas gitu ya, dilengkapi dengan furniture yang dilengkapi kayu jati, dan yang keren adalah mini balkonnya yang ada di sini itu view-nya kolam renang dan juga view-nya lapangan golf. Kemudian kita lanjut ke balkon kedua, ini nyambung ke balkon lantai 2. Wow, ini luas banget balkonnya. Ini adalah balkon lantai 2. Yuk kita lihat di sini view-nya bisa langsung lapangan golf lagi, ke taman itu ada ibunya. Hai Bu. Oh ternyata nggak denger ya. Ini view-nya dan anginnya keren. Dan guys, sebelum kita lanjut lihat ya, di sana itu kita bisa lihat pemandangan gedung-gedung pencakar langit dari Pakuwon Mall, 4 Point Hotel, kemudian apartemen-apartemen. Nah, ini mungkin kalau si bos mau teriak-teriak manggilin anggota orang-orang rumahnya, ada balkon lagi yang menghadap ke ruangan utama, ruang keluarga, tangga. Jadi mungkin bisa ini untuk manggil, atau mungkin kalau mau memimpin meeting keluarga gitu ya, si papa, si kepala keluarga itu bisa teriak-teriak di sini melakukan orasi. Jadi tahun ini rencana kita mau tambah rumah 1 hektar, belah gitulah panjang lebar, itu mungkin bisa pidato lah di sini ya. Lah itu adalah akhir dari lantai 2 guys. Akhirnya kita udah selesai melihat dan mengajak kalian semua jalan-jalan untuk basement, kemudian lantai 1 dan ini lantai 2-nya. Yuk kita turun dulu sebelum kita akhiri episode kali ini. Bagi kalian para brave people yang sekarang sedang nonton episode ini, tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tentunya juga jangan lupa untuk komen di bawah ini bagaimana menurut kalian rumah Sultan 65 miliar ini. Oke? Karena jual beli properti melalui agent Brighton akan mendapatkan gratis expander. Solusi properti Brighton aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.